Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya akan kembali ya buat list rekomendasi saham untuk teman-teman jadikan sebagai watchlist ya untuk trading di tanggal 2 Januari 2024 ya, di hari pertama bursa open di tahun 2024 ya. Semoga di awal tahun ini kita bisa terus bisa konsisten cuan dan meraup lebih banyak lagi cuan dari market gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, seperti biasa sebelum saya informasikan list sahamnya, teman-teman bisa paham dulu ya bahwa list rekomendasi yang saya berikan bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist dan lihat respon marketnya ya. Dan kalau menarik baru cari momentum entry. Dan ini bukan ajakan beli dan jual ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Jadi saya harap ya teman-teman bisa bertanggung jawab ya terhadap trading teman-teman masing-masing gitu ya. Oke, kita akan langsung masuk ke list sahamnya. Yang pertama ini ada DMMX, MMIX, MOLY, dan juga BAPA. Ini saham ini di penghujung tahun 2023 tanggal 29 Desember kemarin masuk dalam saham-saham yang perform ya. Tapi ini ada tapinya teman-teman ya. Ini 4 saham ini bukan merupakan saham yang liquid banget ya. Jadi dia likuiditasnya nggak terlalu gede ya. Jadi ini saran saya masuk buat teman-teman yang sizing lotnya tuh nggak terlalu besar ya. Dan saya harap paham teman-teman ya. Dan biasanya teman-teman setelah market open, setelah libur itu harusnya sih mostly kita banyak wait and see ya, karena harus penyesuaian dulu. Kita lihat nih saham-saham mana yang akan manggung. Tapi nanti di belakang saya juga info nih saham yang kemarin sempat viral gitu dan masih menarik menurut saya. Jadi saya harap teman-teman nonton sampai habis pembahasannya ya. Nah, oke. Untuk saham-saham yang menurut saya menarik tadi, yang pertama saya bahas itu ada DMMX ya teman-teman, DMMX. Nah, saham DMMX ini, Digital Media Tama ini kemarin teman-teman ditutup arah dengan bid yang cukup lumayan solid ya, 222.000. Asumsinya kalau saham dengan seperti ini akan ada gap up besok, dan pada saat market opening akan ada gap up dan biasanya akan lanjut naik gitu ya. Jadi kalau seandainya market opennya seperti ini nih, kira-kira ada gap up langsung lompat-lompat. Nah, ini kan menarik ya untuk teman-teman pantau. Dan kalau data transaksinya di hari dia kemarin ARA itu ini termasuk lumayan bagus ya teman-teman, walaupun GR jualan 781 tapi ada yang nampung YP, MG, CP, EP ya. Ya, asumsi saya sih dia akan volatil market open besok dan ya menarik ya untuk dipantau ya. Nah, kalau dari chartnya teman-teman, dia hari kemarin itu langsung ya memang kalau karakter saham yang kecil enak buat gorengnya ya. Jadi dia udah nggak ikut-ikut kaidah teknikal, dia turun downtrend, sekalinya patah tren gitu langsung up ya, naiknya langsung gak kira-kira ya, langsung arah ya. Jadi saya harap teman-teman paham ya, kalau untuk yang masuk misalnya let's say 20 juta 30 juta sih akan terserap di saham ini sih teman-teman. Likuiditasnya masih cukup lumayan tinggi gitu ya. Nah, lanjut yang kedua ada saham MMIX nih. Saham MMIX ini kemarin dia naik 19,5%. Kalau dari data transaksi tanggal 29 aja nih teman-teman, dia ada big accumulation. Nah, yang akumulasi itu broker ZP, YJ ya. Dua ini ya teman-teman. Dan memang sama seperti yang tadi sebelumnya, ini secara likuiditasnya kurang terlalu liquid ya, karena data transaksinya hanya ratusan juta. Tapi kalau ngelihat pola yang seperti ini teman-teman, dia punya volatilitas biasanya pada saat market opening. Jadi itu dia, kembali saya sarankan ketika dia market opening gerak naik kencang, teman-teman bisa ikut. Tapi kalau dia nggak gerak atau malah turun ya nggak usah entry gitu ya. Jadi ya saya harap teman-teman juga paham ya, karena ini dia bukan saham-saham yang mengikuti kaidah teknikal tuh ya. Jadi dia cenderung console box ya. Dari sini console box, area sini tahu-tahu sekali jebol langsung berapa tik ke atas, naik 19%. Ya memang gitu ya kalau saham-saham market cap kecil ya, third liner ya. Oke, lanjut yang ketiga ada saham MOLY nih teman-teman. Sama saham MOLY karakternya sama kayak DMMX, yang menarik menurut saya karena di market opening nggak lama dia langsung lompat tuh. Lompat, ada turun, di bawah naik lagi, ya ada gocekan-gocekan terakhir. Nah, dia kemarin naiknya 16%. Ya, naik 16%. Secara data transaksi ini sih lumayan ya. Kalau CC
900 juta ya akumulasinya. Jadi akumulasi big akumulasi. Ya sama karakternya sama MMIX dan MMX ini bukan saham yang terlalu liquid ya. Jadi kalau masuk misalnya kalau ngelihat data ini aja, kalau misalnya kita masuk 10 juta ya masih terserap sekali ya, masih liquid ya. Karena biasanya kalau saham kayak gini ya gini teman-teman, bid offernya nggak terlalu tebel. Tapi buat teman-teman yang paham aja ya, kalau teman-teman yang merasa wah ini nggak cocok sama saya nggak suka sama sahamnya, nggak usah masuk gitu ya, nggak usah masuk. Ya kadang apa yang cocok dengan saya belum tentu cocok buat teman-teman, begitu juga sebaliknya kan gitu ya teman-teman. Jadi kalau apa yang saya sampaikan ya teman-teman ambil baiknya aja. Nah ini sama nih sama MMIX sama DMMX, sekali dia volumenya naik kenceng langsung loncat ya. Nggak ada tuh namanya dia naik dulu ke sini atau ngebase dulu ke sini, naiknya bertahap, nggak ada. Loncat langsung 16% ya. Dan yang keempat nih teman-teman ada saham Bapak. Sama dia big accumulation, data transaksinya nggak terlalu besar, sahamnya ARA ya, kunci. Nah dia ada di fraksi harga di bawah 100, jadi ya hati-hati, pertiknya ini lumayan tebel ya, karena kan dia change-nya naik 17 poin gitu ya, naik 17 poin ya langsung ke 67, langsung ARA. Dan sebelumnya itu dia tidur gitu ya. Mana chartnya? Nah, sebelumnya dia tidur di 50, 51, 50, 51 di situ, dan tiba-tiba breakout, tiba-tiba kencang. Volumenya lumayan tinggi dan dia naik langsung 34% ya teman-teman, ARA ya. Saya nggak tahu sentimennya apa. Ya data transaksinya pun bukan saham liquid, tapi kalau bagi saya saham seperti ini menarik ya. Misalnya kan kita lihat di sini belasan ribu, ya mungkin anggaplah semu. Kita masuknya 100-200 lot, bagi saya ya. 100-200 lot ini sangat bisa cuan, berpotensi di sini teman-teman, karena dia karakternya begitu open langsung naik. Tapi kalau udah naik udah di atas ya nggak usah FOMO, nggak usah ikutan gitu ya. Seperti itu. Nah, lanjutnya dari 4 saham yang ini ya, dari 4 saham ini yang menurut saya kurang begitu liquid ya menurut saya, tapi ya mungkin bisa cocok sama teman-teman, bisa juga enggak. Saya mau sarankan juga teman-teman pantau Cleo ya. Pantau Cleo kenapa? Karena sebenarnya dia ada 2 yang kemarin barengan naik kencang ya, tapi Avia ini yang ada berita mengenai buyback itu AZ-nya hari kemarin itu beli sih teman-teman, tapi nggak gede. Nah, yang jualan malah YUZP, jualannya lumayan kenceng ya, impactnya sahamnya rontok 8%. Ya itu pentingnya, makanya kalau misalnya kita lihat berita, wah Avia lagi ada akumulasi dari pemegang saham, kita harus ikutan, ya nggak gitu juga gitu. Karena kalau kita main ikut berdasarkan itu gampang sekali kita kena gocek gitu ya teman-teman. Jadi Avia kalau menurut saya belum begitu menarik, tapi Cleo ya yang baru buka pabrik di IKN ya kalau saya nggak salah. Nah itu dia menarik. Kenapa menarik? Karena dia minus 1,39. Tapi secara data transaksi di tanggal 29 itu ya, ini kan Friday, tanggal 29 itu dia ada akumulasi dari broker FZ. Ya. Nah top 2-nya ini YJAK ini hanya 300, 200, HP 100, YB 100. Tapi FZ ini 2,9 M. Nah ini menurut saya menarik. Ya teman-teman, seperti itu ya teman-teman, pantau aja. Ini kita nggak tahu dia kapan digorengnya gitu ya, tapi ketika dia digoreng nih biasanya ya nggak ngerti ya. Ini kan dia buat tail dan dijaga di bawah di atas MA 10 ya, MA 10 nih biru ya, ya MA, di atas MA 10 kan dia buat tail, tapi dia kayak ngegocek aja, mungkin mau nge-trigger cut loss retail ya. Nah ini kan bener ya, PD, XL, CC, NI, XC. Nah, biasanya nih ya, MG juga ada nih, mungkin MG-nya retail. Jadi dia ambrolin sahamnya tapi ditahan di atas MA 10. Untuk apa teman-teman? Untuk teman-teman yang ngejaga stop loss di area ini ya ke-trigger dan kelepas dan barangnya ditampung. Itu ya logikanya ya. Ya saya harap teman-teman paham. Kalau nggak paham juga nggak apa-apa gitu ya. Sama 2 saham yang menurut saya juga masih berpotensi akan rame itu saham KF dan IRA ya. Jadi 2 saham dari sektor farmasi yang nggak tahu, mungkin awal tahun ini covidan masih akan rame gitu, tapi
ini gini ya teman-teman, volatilitasnya apakah akan kencang ketika market opening saya nggak tahu, tapi yang jelas saham KF ini kemarin minus 1,03. Dia minus tapi data transaksinya akumulasi gitu ya. Ini CCKI yang jualan 2,5 anggaplah ya, ditampung sama ZP 3,8, BQ 1,6, MG 1,2. Jadi ini udah jadi sorotan oleh big player kalau menurut saya. Dan akumulasinya cantik menurut saya teman-teman. Kenapa? Karena dia beli dalam jumlah yang besar, ya sahamnya nggak naik gitu ya. Saya suka nih saham kayak gini nih. Nah, jadi seolah-olah retail ngelihatnya, wah ini saham KF udah jelek nih minus 1%, udah nggak bagus, ngapain kita masuk ke situ gitu ya. Logikanya terbalik teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan terlihat dari data transaksi faktanya gitu ya. Fakta data transaksi ya, CCKI buang 2,5 tapi ZP beli 3,6. Nah ini menurut saya masih menarik. Kapan digorengnya sama seperti Cleo? Nggak tahu. Jadi tetap menurut saya harus dijadiin watchlist ya, jangan sampai ketinggalan. Ini sama juga dijaga di atas MA10 ya. Nah lanjutnya lagi ada saham IRA. IRA ini memang naik teman-teman 3,9, tapi data transaksinya ini ada akumulasi ya, sama seperti KF. Menurut saya karakter dua saham ini mirip-mirip teman-teman, karena dia dari sektor yang sama, dan kalau seandainya KF ARA biasanya IRA juga akan ARA. Paling yang nanti ikut itu prim ya biasanya gitu ya. Jadi ya mungkin itu aja. Kalau 4 saham ini yang kurang begitu liquid, hati-hati kalau teman-teman cari saham yang liquid untuk menarik. Yang menurut saya ada Cleo, KF, IRA ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau saya boleh menyarankan, besok tuh better lebih banyak wait and see dulu ya. Kita lihat dulu nih gimana pergerakan marketnya gitu ya. Ya, mungkin itu aja. Sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.